warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, kami akan mereview jurnal tentang salah satu penyakit pada sistem reproduksi. Anggota kelompok kami, Elma Fitriani, Eva Sintia, Nureni, Rifa Afina, dan Zainal Abidin akan membahas tentang endometriosis. Endometriosis adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Endometriosis diduga terkait dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau aliran darah menstruasi yang berbalik arah. Langsung saja artikel pertama dengan judul The Potential Effect of Red Dragon Fruit, Hilocereus polyrhizos Pill Ethanol Extract on Endometriosis Progressivity in Endometriosis Mice, dengan nama jurnal Jurnal Kedokteran Hewan, volume 12 halaman 53-56, tahun 2018 yang ditulis oleh Anindya Hapsari dan Yanuar Eka Pujastuti, yang direview oleh kelompok 1 pada tanggal 2 April 2021. Artikel ini menunjukkan adanya inflamasi kronik yang ditandai dengan pembentukan fibrosa dan massa granuloma pada rongga peritoneum mencit endometriosis. Berdasarkan kesimpulannya, ekstrak etanol kulit buah naga merah dapat menghambat progresivitas endometriosis yang ditandai dengan berkurangnya pembentukan granuloma pada tikus model endometriosis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua yang akan mempresentasikan jurnal yang kedua. Judul jurnalnya Luaran transfer embrio simpan beku pada pasien endometriosis pasca operasi dan non-endometriosis yang menjalani di klinik Permatahati RSUP Dr. Sagito. Nama jurnalnya Jurnal Kesehatan Reproduksi, dan penulisnya Rina Fatmawati, Sofwal Widat, dan Agung Dewanto. Tahun diterbitkannya 2020. Dan juga ada nomor ISS-nya. Reviewer dari kelompok 1. Hasil dan pembahasan. Jadi berdasarkan hasil penelitian, sampel pada penelitian ini berjumlah 458 subjek penelitian. Penderita endometriosis sebanyak 119 subjek atau 26%, kategori endometriosis minimal ringan 57 subjek atau 47,9%, dan sedang berat sebanyak 62 subjek atau 52,1%. Kesimpulannya, berdasarkan kesimpulannya, angka kehamilan biokimiawi dan kehamilan klinis pada penderita endometriosis yang telah menjalani operasi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan non-endometriosis, meskipun secara statistik tidak berpengaruh terhadap keberhasilan mencapai kehamilan baik biokimiawi maupun kehamilan klinis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang artikel yang ketiga. Judul jurnal artikel yang ketiga, Pemeriksaan MRI pelvis wanita dengan klinis endometriosis. Nama jurnal Radiografer Indonesia. Artikel 3 ini hasil dan pembahasannya. Jadi hasil observasi di instalasi radiologi RSUP Fatmawati, pemeriksaan MRI pelvis wanita harus dilakukan dengan persiapan yang baik. Salah satunya adalah vesika urinaria yang penuh serta pemberian jeli USG pada vagina dan rektum yang dapat dipastikan melalui lokalizer sagital. Sebelum lanjut ke scan selanjutnya, MRI pelvis wanita dengan klinis endometriosis menggunakan standar protokol rutin, yaitu potongan sagital, axial, dan corona LAX SAX. Berdasarkan kesimpulannya, pemeriksaan MRI pelvis wanita memiliki peranan yang baik untuk mendiagnosa patologis organ genitalia wanita serta anatomi antar organ dapat dibedakan secara jelas dengan pemberian jeli USG pada vagina dan rektum serta vesika urinaria yang penuh yang dilihat dari potongan LAX SAX sagital dan axial dengan scan T1 TSE, T2 TSE, T1 TSE FS, T1 Spire, T1 Flare, dan EP2D diffusion. Artikel yang keempat, judulnya Penurunan Skala Nyeri Penderita Endometriosis Sebelum dan Sesudah Pembedahan Laparoskopi Konservatif dengan atau tanpa diikuti terapi medikamentosa di RSUD Dr. Sutomo. Penulisnya Aida Musyarofa dan Raeli Yanuari Primariawan. Hasil dan pembahasannya, penderita yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 26 dengan rata-rata usia 32,69 tahun dan rentang usia 25-40 tahun. Keluhan utama mayoritas penderita berupa keluhan tunggal,
dysmenorrhea maupun perpaduan dysmenorrhea dan nyeri kronik, serta keluhan selain nyeri terbanyak adalah infertilitas. Kesimpulannya, pada penderita endometriosis, tindakan pembedahan laparoskopi konservatif dengan atau tanpa diikuti terapi medikamentosa akan menurunkan keluhan dysmenorrhea sampai 3 bulan, sedangkan pada nyeri kronik dan dyspareunia keluhan nyeri berkurang sampai 2 dan 1 bulan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Zainal Abidin. Saya akan membahas artikel ke-7 yang berjudul tentang Cancer endometriosis presenting age 18 intrauterine vagodemis and gastroitis hemorrhagic report. Penulis jurnal ini ada 2 orang. Yang pertama yaitu Matt Healy dan Lisiu. Volume dan halaman pada jurnal ini volume 30 halaman 1-4, tahun terbitnya tahun 2021, reviewer kelompok 1. Baik, pembahasan dari jurnal ini yaitu dalam kasus tersebut endometriosis usus dan pendarahan mengakibatkan kematian janin intration kemungkinan besar terjadi karena material pendarahan yang mengakibatkan penularan pervisu uteroplasenta dan janin hipoksia. Endometriosis usus pada kehamilan meningkatkan resiko pendarahan gastrointestinal, menambahkan resiko endometrium ectopik dan plasenta yang sudah berfungsi secara abnormal. Penyelidikan lebih lanjut hubungan antara endometriosis usus dan janin intrauterine karena endometriosis usus selama kehamilan merupakan faktor resiko yang berpotensi serius untuk kematian janin intrauterine. Artikel ke-8 yaitu nama penulisnya yaitu ada 5 penulis. Yang pertama yaitu Mitsuru Matsuki, yang kedua yaitu Isao Numoto, yang ketiga yaitu Takefuki Hamakawa, yang keempat yaitu Kazunari Ishii, yang kelima yaitu Takaki Chikogu. Judul dari artikel ini yaitu Primary Diaphragmatic rational associated with endometriosis, a cancer report and literature review. Volume dan halaman pada jurnal ini volume 30 halaman 1-6, tahun terbitnya tahun 2021, reviewer kelompok 1, tanggal review tanggal 2 April 2021. Sekian presentasi dari kelompok 1, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.